Hujan seger segere. Alhamdulillah. Ya, kita ngomong konspirasi. Konspirasi itu secara spesifik kita bicara tentang ilmu pengetahuan yang bodong, dan itu merebak ke seluruh dunia melalui sekolah-sekolah, universitas-universitas. Sampai bisa bodong begitu dan dipercaya oleh banyak orang di seluruh dunia. Itu kenapa? Apakah para pakar itu bersekongkol untuk suatu kebohongan agar seluruh dunia dijajah oleh kebohongan, dan dengan penjajahan itu berarti mereka melakukan hal-hal bodoh sehingga nikmat barokah Allah yang berlimpah itu tidak terlihat. Apakah pakar-pakar itu jahat? Ikut sekongkol? Ya kagak lah, masa iya sih? Mereka kan baik-baik lah, coba ente datang ke pakar-pakar itu. Orang manusia asli kok, bukan orang-orangan mereka itu. Yang punya akal, ya. Ya, tapi kenapa bisa begitu? Karena mereka itu sudah terharu biru dengan pola yang tak disadari merupakan taklidisme. Pola taklid sudah diamalkan oleh mereka. Dan taklid ini dianggap sebagai bagian dari ilmiah. Jadi ada sistem kepercayaan terhadap textbook dan penulisnya, ya. Dengan anggapan, mereka sudah riset, mereka sudah melakukan penelitian. Padahal boleh jadi penulis textbook itu kagak ngerti dengan apa yang sedang dia katakan. Dan audiens termasuk para pakar itu menganggap, wah mereka kompeten ini. Udah nulis sekian banyak jurnal, gelar profesor, doktor gitu kan. Nah, kesalahan asumsi ini yang menyebabkan sesuatu kebohongan itu diteruskan. Karena bonggol-bonggol dari statement kebohongan itu sudah clear, ya. Kalau kita melakukan riset, ya. Jadi sesuatu yang merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip metode ilmiah telah dikangkangi, kemudian dijadikan paradigma ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Jadi kebohongan itu ada di textbook, dan kenyataannya itu memang bukan sesuatu yang berasal dari riset, tidak didahului oleh riset. Itu hanya karang-karangan saja, asumsi. Contoh, ya udah disebutkan ya di video sebelumnya, yaitu sistem tata surya itu bukan hasil dari risetnya Kopernikus. Dia cuma mengira-ngira, kira-kira kalau sistemnya begini-begini kayaknya boleh juga nih. Eng. Jadilah itu paradigma dari ilmu pengetahuan, khususnya fisika. Jadi ngarang-ngarang ini, asumsi, khayalan itu dijadikan paradigma. Itu kan lawakan yang dahsyat banget, ya.
Tapi kenapa hal itu jadi mulus mewarnai pikiran umat manusia? Ya seperti tadi gue banget bilang, itu hal itu di forward tanpa verifikasi, karena ada anggapan bahwa penulis textbook itu adalah pakar sungguhan yang telah memenuhi prinsip metode ilmiah. Metode ilmiah itu kan berbasiskan fakta dan data dengan urutan-urutan yang tertib ya, mulai dari mengajukan pertanyaan, kemudian melakukan hipotesis, kemudian turun ke dunia nyata, mengubek-ubek realita, kemudian berkesimpulan. Enggak gitu. Mulai dari tata surya, gravitasi, ya, itu enggak memenuhi syarat itu kalau dites itu. Dites di dunia nyata itu bohong, enggak ada buktinya. Hal-hal yang tidak logis itu seolah jadi logis karena para audiens itu tidak mempunyai akses untuk membuktikan. Atau mungkin juga tidak sempat untuk ngurusi hal-hal kayak gitu ya. Urusan dunia aja udah bikin puyeng, masih ngurusin gitu sih. Jadi ada hal-hal yang kalau kita pikirkan tanpa harus jadi jenius ya. Kok ini nggak logis ya? Kok itu nggak logis ya? Dengan pola pikir sederhana aja. Umpamanya itu meteor ya. Meteor yang jatuh di Rusia itu kan sebelum jatuh itu hilang cahayanya tuh. Plep. Apa benar itu batu bisa bercahaya gitu tiba-tiba hilang? Itu pesawat atuh. Itu ciri pesawat. Dan hal kayak gini lumrah di masa lalu itu, ilmu-ilmu kayak gini. Ilmu purbakala itu lebih ilmiah, menganggap berkeyakinan bahwa yang di langit itu ya banyak makhluk hidup. Planet-planet itu segala macam itu dinamakan dengan manusia karena emang dinamakan dengan makhluk lah, entah manusia, dewa atau malaikat ya. Karena emang di situ ada makhluk hidup. Itu agama dan kearifan lokal tuh bilang begitu, tapi di fisika modern ya nggak gitulah. Alam semesta ini kumpulan apa ya? Ya benda mati ya. Ya pokoknya begitu dah. Pokoknya kita kalau kita mau kritis bakal seru dah. Try this at home.